Di tengah wacana hak angket kecurangan pemilu 2024, dua menteri dari PKB bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Selain membahas kinerja, kedua menteri ini juga melaporkan pencapaian suara PKB di pemilu 2024 yang naik signifikan kepada Jokowi. Atas kenaikan suara PKB, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyebut Jokowi mengucapkan selamat sekaligus menitip salam untuk Ketua Umum PKB yang juga Capres Pemilu 2024, Muhaimin Iskandar. Terkait dengan pileg, artinya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur. Ya, Pak Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan menyampaikan tips salam juga kepada Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar, dan ya beliau merasa baguslah kerja PKB karena sudah semakin merata. Makna pertemuan Menteri PKB dengan hak angket kecurangan pemilu justru ditafsirkan berbeda oleh Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Menurut Budi, pertemuan Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar dengan Jokowi merupakan sinyal persatuan nasional yang harus didukung penuh. Ya, sinyal bahwa persatuan nasional. Apakah ini bentuk manuver untuk konsolidasi ulang lagi gitu? Kalau wartawan memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan nasional kita harus kita dukung. Meski PKB saat ini masih merupakan partai pendukung Jokowi, usai Oktober, posisi PKB bisa jadi berbeda. Sebagai partai yang mendorong hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR, sekaligus koalisi paslon Anies Imin, tanda tanya pun muncul. Apakah PKB akan tetap satu nafas dengan Anies sebagai oposisi, atau justru kembali masuk dalam koalisi pemerintahan mendatang? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, jadi apa makna salam yang dititipkan Jokowi untuk Caimin ketika bertemu dengan dua menteri PKB? Kita akan membahasnya dengan pengamat komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, ini salam silaturahmi biasa atau mohon maaf lahir dan batin, Assalamualaikum, silakan masuk kembali ke koalisi pemerintahan mendatang. Ya, sebenarnya salam ini akan wajar-wajar saja kalau Pak Jokowi dari awal tidak kemudian mengintervensi atau cawe-cawe lebih jauh ya ke Pilpres dan Pemilu 2024 gitu. Karena Pak Jokowi sangat sayang putranya sehingga kita bisa menafsirkan banyak hal dari salamnya Pak Jokowi ke Caimin ini. Yang pertama mungkin ya seperti Pak Menkominfo bilang, ini bisa jadi untuk merangkul, kan ini istilahnya politiknya Pak Jokowi itu kan merangkul semua gitu kan Pak. Jadi merangkulnya sejauh mana nih Mas Kunto? Merangkul ya parlemen aman, karena kan PKB juga suaranya bertambah ya, masuk 5 besar lah ya. Atau merangkul bagaimana nih pengertian merangkulnya? Ya, merangkulnya bisa dua hal. Yang pertama nanti ketika pemerintahan baru terbentuk, lalu kemudian butuh koalisi pemerintahan yang lebih kuat, gitu kan. Di situ PKB dirangkul, dan tentu saja dua menteri ini mungkin kan juga dijanjikan juga, ya udah dua menteri lagi atau mungkin tambah 3 gitu kan. Atau saya nggak tahu dari perbincangannya gimana. Dan yang kedua adalah soal hak angket. Salam itu juga bisa diartikan bahwa apalagi kan dalam pembahasan antara dua menteri PKB dan Pak Jokowi ini, itu salah satu yang di-highlight adalah pencapaian suara pileg dari PKB kan. Dan di situ mungkin Pak Jokowi bilang, kalau saya curang PKB pasti nggak dapat suara segitu gitu. Mungkin arti salamnya gitu. Kalau terkait ini bicara curang ya, tapi kan PKB juga termasuk partai yang kemudian mendorong hak angket di DPR. Apakah pertemuan ini mengandung makna ganda untuk meredam PKB yang sedang menyiapkan hak angket? Ya, bisa dibaca demikian, Mbak, gitu. Apalagi kan kita tahu PDIP juga masih maju mundur kan, bagaimana nanti akhir dari hak angket ini. Apakah pemakzulan? Tampaknya nggak pemakzulan, tapi kalaupun nggak pemakzulan, lalu kemana gitu kan. Ini soal hak angket kecurangan ini kan masih belum ada ujungnya gitu.
walaupun kemudian partai-partai di koalisi 01 tampaknya masih punya komitmen untuk solid dan ditambah PDIP gitu. Oke. Nah, untuk apakah salam ini bisa mengubah komitmen PKB di hak angket, saya pikir ya mungkin dalam waktu dekat enggak sih Mbak gitu ya. Tapi kalau semakin ke sana ya mereka pasti terutama Caimin juga melihat dinamika hak angket ini bagaimana bergulirnya nanti di Senayan gitu. Dinamika ya. Seberapa besar sih sebenarnya kalau Anda membaca peluang PKB untuk gabung ke koalisi? Karena kan dari awal juga kita melihat ya, PKB mengusung koalisi perubahan. Tapi 2 menterinya sampai detik ini masih ada di pemerintahan Jokowi. Ya. Ini kan bisa juga diartikan bahwa Pak Jokowi memanggil 2 menteri PKB juga paling tidak untuk menggoyang tadi komitmen di Koalisi kubu yang perubahan. menggulirkan hak angket kan, sehingga mereka saling ini jangan-jangan PKB mendekat duluan nih kan gitu. Jadi saling curiga itu sudah ditanamkan dan ini menurut saya bentuk kecerdasan politik Pak Jokowi sih Mbak yang pertama gitu. Yang kedua seberapa tahan PKB dengan godaannya? Kalau menurut saya dengan bargaining position hari ini ketika Pak Jokowi yang titip salam dan bukan yang sebaliknya, maka Caimin mungkin bisa bilang ke dirinya sendiri bahwa oh saya yang dibutuhin Pak Jokowi, jadi saya jual mahal aja dulu gitu. Saya yang dibutuhkan gitu ya. Oke, jadi kalau Anda melihat siapapun yang memulai penjajakan yang terlebih dahulu, ini nampaknya potensi untuk PKB gabung ke koalisi Prabowo akan jauh lebih besar karena politik itu cair. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai sebuah sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang terbakar. Aktivitas belajar mengajar belum dimulai ketika kebakaran melanda.